Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan dua kasus ya. Jadi untuk kasus pertama yaitu di LP 507, kemudian pelapor adalah NM sendiri dan korban. Lanjut untuk terlapor masih Lidi. Yang dilaporkan adalah Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, kemudian dengan junto 45 ya untuk di Undang-Undang ITE. Abang bilang tuh bahwa ada update terbaru yang membuat abang lega, senang, itu happy. Itu ya happy karena habis ini maghrib mau sholat maghrib. apakah terlapor akan diperiksa segera atau seperti apa, Bang? Ya proses diikutin aja lah, pasti diperiksa. Pasti ya, pasti diperiksa, pasti diperiksa. Ya. Tuh. Pasti diperiksa. Jadi tinggal waktunya biar penyidik aja. Oke, ya. siap. Tanyanya ke humas. Siap, ntar satu. Minta sama suami dokter RG gimana rekamannya, udah kesebar penjelasannya. Iya, kamu nilai aja sendiri. Betul, nggak usah nyuruh orang jelasin. Mereka memang menyogok nih, niatnya menyogok, mereka mau menjebak. Mereka ke rumahnya Doktif mau bawa titipan, tapi Doktif nggak mau. Bayangin seandainya itu terjadi, dia bawa titipan, tiba-tiba dia ngasih di rumahnya Doktif, dia foto, dia rekam, selesai Doktif yang nggak ngerti apa-apa. Sementara tidak ada bukti bahwa dia akan menyogok Doktif pada saat itu. Kalau sekarang dengan Doktif bilang, ya sudah kalau gitu, sini 20 M ya kalau nggak salah ya, apa berapa dolar gitu, lupa Doktif, ya kan? Nah terus itu ada, dia bilang setuju dia. Nah sudah selesai, Doktif punya buktinya, selesai habis gitu. Mana pemerasannya, mana terornya? Nggak ada, habis gitu Doktif cuekin. Mana? Nggak ada tuh. Intinya dia ngejebak dok dengan dikuatkan dia mau oleh bener, dia mau ngejebak, betul. Dikuatkan oleh Panda yang bilang bahwasannya oh berarti itu. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang jebloskan Nikita Mirzani terkuak kandungan bahaya skincare Reza Gladys. Izin pabrik dicabut. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Sekarang terjadi nih, gue ini bener nih, kalau emang bener-bener nih harus dibuka di pengadilan, masyarakat harus dengar, kita semua harus dengar. Jadi jangan ada orang yang udah di apa ya, Niki itu kayak diiming-imingin gitu, kayak anak Bepom sama sebenarnya Bepom tapi aku tutup ini. Woi, gue udah gak sabar nunggu pengadilan, woi, gue udah gak sabar, woi. Pengadilan. Beneran deh, gue udah gak sabar. Wow, Nikita Mirzani makin bergulir, dimana kita tahu Nikita Mirzani telah ditetapkan. Suaranya ini rekaman suaranya nih. Nih guys, paling baru nih. Nah itu aku minta tanya juga deh, kemarin aku minta direktur terus aku makan kayak perantau gitu, enggak dia marah, gak mau, makasih dong, ya gue dia marah, makasih, dia bilang kayak gitu, aku kan juga takut nonton, aduh burung gitu orang Gak ada ya orang diperes nyari-nyari ketawa-ketawa begini. Apa-apaan ini kayak begini nih. Dia merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, ya.
merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, si pengusaha ini. Inilah kadang-kadang anehnya nih ya. Aku heran sama produk owner skincare ini. Kalau lah memang produk kalian itu nggak bagus, produk kalian itu overclaim, produk kalian itu mengandung hidroquinone, merkuri, ya udah tariklah dari pabrik, tariklah dari peredaran. Kenapa kalian sibuk kali mau menyogok? Sibuk kali mau menyogok si Nikita Mirzani supaya nggak di-review. Ya kalau aku pun jadi Nikita Mirzani, aku pasti melakukan hal yang sama, memberi pelajaran sama owner skincare yang nakal. Ya aku peras aja lah duitnya biar tahu rasa. Tapi mereka nggak peduli. Pokoknya pada intinya owner skincare ini please lah sadar. Kalau udah tahu produk kalian itu nggak bagus dan bisa merusak wajah-wajah masyarakat dan rakyat jelata yang nggak tahu apa-apa ini, bagus tarik. Bukan sibuk kalian menjebak Nikita Mirzani kayak mana, bukan sibuk kalian menelpon Nikita Mirzani gimana, bukan sibuk kalian kayak mana cara menjatuhkan Nikita Mirzani karena sudah berkoar-koar gimana. Come on, tetap aja SDM rendah. Kenapa aku bilang begitu? Karena memang SDM rendah. Seharusnya kalian nggak mikirkan diri kalian sendiri. Ke masyarakat yang mukanya gimana-gimana gara-gara produk kalian. Nggak dokter, mau nggak dokter sama aja. Nah sekarang owner skincare, come on, perbaikilah diri kalian ya. Perbaikin diri kalian. Bukan sibuk kalian menjebak Nikita Mirzani kayak mana potong tumpeng segala hal. Ngaca. Dan saya nggak mau bilang pelapor salah memberikan uang itu. Tapi saya menduga pelapor memiliki kesalahan dan supaya kesalahannya itu tidak dipublis atau dibicarakan, dia memberikan uang itu sebagai uang atau sebagai uang tutup mulut. Nah sekarang pertanyaannya, ada apa? Kenapa untuk tidak membicarakan ini seorang wanita harus dibayar sebanyak ini? Yang kita tahu kan yang namanya, kalau kayak sekarang apa istilahnya? Kalau dulu kan bintang iklan ya. Kalau kayak sekarang apa istilahnya? Brand ambassador. brand ambassador. Ya, brand ambassador, bintang iklan itu kan dulu lah, istilah dulu. Sekarang apa istilahnya? Selebgram. Mereka kan suka lah tahu merek-merek tertentu di atas meja gitu kan. Endorse. Yang gue tahu itu, apabila benar nih dari sisi positif, seseorang diberikan sejumlah uang untuk menyuarakan satu produk atau satu hal. Ya, apabila seseorang diberikan sejumlah uang untuk tidak menyuarakan satu hal, apa ini yang sedang dibicarakan untuk tidak dibicarakan, atau apa yang sedang terjadi? Apa menurut abang? Kita nggak tahu dong. Yang tahu ini kan hanya terlapor dan pelapor dulu. Mereka lah yang paling tahu. Pelapor dan terlapor. Apa yang dilakukan pelapor yang nggak boleh disuarakan oleh terlapor, maka diberikan itu uang. Jadi kan itu uang sebagai uang tutup mulut lah judulnya. Bang, berarti tadi abang bilang untuk apa? Isi kandungan skincare Reza Gladys dibongkar. Rupanya lantaran ada zat berbahaya, izin pabriknya dicabut. Hal itu tampak dibongkar oleh Sunan Kalijaga yang kini menjadi kuasa hukum Dr. Oki Pratama. Sunan Kalijaga tampak menyoroti sikap Reza Gladys yang terus ingin melaporkan sosok-sosok yang menyoroti skincare miliknya. Tak cuma Nikita Mirzani dan Mail yang kini sudah dipenjara, Reza Gladys juga mengincar Dr. Oki Pratama untuk dijadikan tersangka. Melihat gelagat aneh dari sang dokter, kuasa hukum Dr. Oki Pratama, Sunan Kalijaga, membeberkan fakta yang mengejutkan. Dikatakan Sunan Kalijaga, ia mengungkapkan bahwa skincare milik Reza Gladys terdapat bahan berbahaya yang dimasukkan. Tak main-main, Sunan Kalijaga mengaku mengetahui hal tersebut dari owner pabrik skincare milik Reza Gladys. Tak hanya itu, Sunan Kalijaga juga mengatakan bahwa izin pabrik dicabut. Buntut hal inilah Sunan menaruh rasa curiga yang besar kepada Reza Gladys, sebab Reza merasa terusik jika produk skincare-nya diulas oleh pihak manapun. Sementara itu, Dr. Oki rupanya sampai menangis lantaran merasa tak ikut campur dalam masalah Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Sunan Kalijaga menyebut posisi Dr. Oki lah yang membuat kliennya dianggap turut bersalah. Pasalnya, Dr. Oki berada di tengah-tengah antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Hal ini lantaran Dr. Oki ingin mendamaikan Nikita dan Reza Gladys. Diakui Sunan saat mengungkap keinginannya untuk mendamaikan Nikita dan Reza Gladys, Dr. Oki sampai menangis. Sunan juga menegaskan bahwa Dr. Oki tidak menerima uang dari Reza yang diberikan kepada Nikita. Menurut Sunan, Dr. Oki hanya berada di posisi yang salah. Diketahui Reza Gladys memang turut melaporkan Dr. Oki Pratama ke polisi.
Sementara itu, tak puas sudah memenjarakan Nikita, Reza Gladys tampak membuat laporan baru. Reza Gladys menyebut martabatnya sudah direndahkan, lantaran itu ia kembali membuat laporan polisi. Reza Gladys pun sudah mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 5 Maret 2025 malam hari. Disebutkan tim kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, mereka menemukan tindak pidana lain yang membuat Reza Gladys kembali membuat laporan. Tindak pidana tersebut tak lain Reza Gladys merasa martabatnya direndahkan. Saat ini pihaknya sudah melaporkan dan pihak kepolisian masih akan mendalaminya. Namun disinggung sosok yang dilaporkan Reza, pihaknya belum mengungkap kebenarannya.